Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 231-235. Ini tentang operasi yang dianggap sangat penting oleh Chang Xuande, apalagi Jericho Lee, yang kini lebih dihargai olehnya. Bahkan murid resminya, menurutku dia tidak akan berbelas kasihan. Mereka telah lama menjelaskan bahwa operasi yang akan dilakukan Chang Xuande adalah masalah medis mutakhir yang telah dia pelajari dalam beberapa tahun terakhir. Awalnya belum ada kemajuan. Baru-baru ini, dia akhirnya mendapat ide untuk mengatasi masalah ini, jadi dia mulai menangani sebuah kasus, dan pasien yang akan dikirim besok adalah kasus yang penting. Dapat dikatakan bahwa ini adalah upaya telaten Chang Xuande selama beberapa tahun terakhir. Jika operasinya hancur, berarti semua usahanya sebelumnya telah sia-sia. Dia pasti akan sangat marah. Kuang Ziming menatap beberapa orang dengan tidak percaya. Setelah melihat ekspresi bersemangat dan bersemangat mereka, suasana hatinya menjadi sangat rumit. Sejujurnya, dia tidak pernah menyangka bahwa hati beberapa orang akan begitu berbahaya dan kejam, jauh lebih kejam darinya. Dia hanya ingin membalas Jericho Lee, tetapi dia tidak ingin membawa Chang Xuande untuk dikuburkan bersamanya, yang menghancurkan kerja keras Chang Xuande selama bertahun-tahun. Ketika beberapa orang berbicara tentang menjebak Jericho Lee dan menghancurkan operasi Chang Xuande, mereka semua bercanda dan meremehkan, seolah-olah itu tidak penting sama sekali. Itu bukan Jericho Lee, ini Chang Xuande. Ia bukan hanya ahlinya, tetapi juga salah satu tokoh terkemuka di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Dia harus menjadi sosok yang dihormati di altar. Bao Ziming dan ketiganya sangat kejam. Apakah mereka memperlakukan Chang Xuande sebagai seorang master? Yah, apakah kamu ingin berada di pihak kami? Bao Ziming memandang Kuang Ziming sambil tersenyum. Menurutnya rencana mereka sempurna. Selama mereka berhasil, Jericho Lee akan diusir dari rumah. Melihat ketiga orang itu tertawa, Kuang Ziming tiba-tiba menggigil. Hatinya agak dingin. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak berpartisipasi. Saya tetap netral. Jika ingin menggunakan cara lain untuk membersihkan Jericho Lee, dia mungkin setuju, tapi dia tidak akan setuju dengan cara menyeret Chang Xuande ke dalam air. Mengapa? Tiga orang mendengar Kuang Ziming memilih untuk menolak, satu persatu cukup membingungkan. Tidak ada alasan, menurutku rencanamu tidak cukup sempurna, dan aku takut tuanku akan marah setelah terungkap. Kuang Ziming memberi alasan pada dirinya sendiri dan mundur. Dia tidak mau ikut dengan ketiga orang itu. Wajah Bao Ziming tenggelam, hah. Menurutku bukan itu maksudmu, kan? Kamu takut kita tidak bisa mengalahkannya, kan? Tidak apa-apa, jangan menebak-nebak, Kuang Ziming menggelengkan kepalanya dan menyangkal. Kalaupun iya, dia tidak bisa mengakuinya. Namun Bao Ziming sangat yakin dengan dugaannya. Dia bersenandung dingin, jangan berdalih. Terakhir kali kamu melakukan hal yang sama. Aku tahu kamu berpikir kita tidak bisa melawannya, jadi kamu netral. Faktanya, kamu akan berpaling padanya dan membuat aliansi. Bersamanya, bukankah kamu? Yan Zhou menatap Kuang Ziming, benarkah? Anda berkata. Tentu saja tidak. Kuang Ziming membantahnya. Dia diam-diam memarahi ketiga pria itu karena bodoh. Dia berkata, saya hanya tidak ingin melihat Anda menghancurkan operasi guru, tetapi saya tidak ingin menghancurkan perbuatan baik Anda. Jadi saya tidak ingin bersikap netral. Tidak peduli apakah Anda berhasil atau tidak, itu tidak akan terjadi. Itu tidak masalah bagiku, dan aku tidak perlu melakukan apapun yang mempermalukan Tuan. Benar-benar. Mereka masih tidak percaya. Kuang Ziming mengangkat wajahnya dan berkata dengan serius, sekali lagi, saya akan bersikap netral. Anda tidak perlu menilai apa yang saya lakukan. Dia melihat, oke, apa yang dia katakan tidak masuk akal. Kuang Ziming, karena Anda netral, ada beberapa aturan yang harus Anda pahami dengan jelas. Benar Kuang Ziming dengan ringan menjawab, saya tidak akan memberitahu siapapun tentang rencana Anda. Kamu pintar. Yan Zhou menutup mulutnya. Kuharap kamu tidak bermain api. Kuang Ziming mengucapkan sepatah kata pun dan berbalik untuk pergi. Melihat punggungnya, Bao Ziming merasa sangat tidak nyaman. Dia menunjuk ke punggungnya dan memarahi, lihat sikapnya. Siapa itu? Sungguh ironis jika kamu tidak membantu kami. Yah, tidak ada gunanya membicarakan dia setidaknya beberapa patah kata, kata Mao Hai sambil memegang tangannya. Sebaiknya kita memikirkan apa yang akan kita lakukan besok. Tanpa ragu-ragu, Yan Zhou berseru, hai. Ini tidak mudah. Karena Master sedang melakukan operasi, pasti ada seseorang yang melakukannya. Dengan penekanan Master pada Jericho Lee, dia akan menjadi asisten pertama yang menyiapkan bahan dan obat-obatan. Kita hanya perlu mengganti obat secara diam-diam pada saat itu. Mengapa? Guru bertanya kepadanya mengapa dia ingin melakukan itu. Sudahkah Anda memikirkannya? Bao Ziming bertanya. Ini bahkan lebih sederhana. Curi buku kedokteran dari lemari majikan dan taruh di kamarnya, mengatakan bahwa dia rakus akan keterampilan medis dan keterampilan unik majikannya, dan ingin menindas majikan dan menghancurkan leluhurnya. Yan Zhou sudah membuat alasan dan pernyataan. Pidato Bao. Ketiga orang ini gila.
Kuang Ziming, yang bersembunyi di kegelapan dan mendengar percakapan di antara ketiganya, tidak tahu harus menilai apa. Dia tidak bisa membayangkan ketiganya bisa begitu gila demi diri mereka sendiri. Bahkan jika Jericho Lee disalahkan, dia harus dicap menipu tuannya dan menghancurkan leluhurnya. Bagi para ahli pengobatan tradisional Tiongkok yang memperhatikan tata krama, kata menipu tuannya dan menghancurkan leluhurnya adalah kejahatan yang menghancurkan, yang cukup untuk menghancurkan masa depan pengobatan tradisional Tiongkok manapun. Tentu saja ini bukanlah hal yang terpenting. Dia tahu bahwa ketiga orang itu sangat membenci Jericho Lee. Tidak mengherankan jika mereka menggunakan cara-cara ekstrim. Tapi buruknya adalah untuk membunuh Jericho Lee, mereka harus menarik Chang Xuande ke dalam air, itu terlalu berlebihan. Begitu operasi Chang Xuande gagal, mungkin dia juga akan hancur. Pernahkah mereka memikirkan keseriusan masalah ini? Mungkin tidak. Jika ada, saya tidak akan membuat rencana gila seperti itu. Jericho Lee tidak tahu apa-apa tentang krisis yang akan datang. Keesokan harinya, ia bangun pagi seperti biasa, membersihkan halaman, dan mulai menyiapkan bahan operasi pada sore harinya. Karena ini adalah pertama kalinya dia bersiap untuk pertempuran besar, tidak dapat dihindari bahwa dia sedikit gugup, jadi untuk mencegah kelalaian, dia mulai mempersiapkan segala sesuatunya beberapa jam sebelumnya, dan mengkonfirmasi lagi dan lagi sebelum dia lega. Pada pukul 1, Chang Xuande menerima telepon dari seberang, memastikan kembali waktu, dan kemudian memberitahu para murid, bergembiralah, orang-orang sedang dalam perjalanan, mobil akan segera tiba, dan tidak ada yang perlu dipersiapkan. Apakah kamu dengarkan aku? 5 orang dengan cepat mengangguk dan berkata dengan satu suara, saya mendengarmu. Bab 232. Waktunya akan tiba. Mata Bao Ziming selalu terlihat satu sama lain, dan mereka terlihat bersemangat. Pada pukul 1.30, ambulans perlahan berhenti di pintu masuk jalan di luar rumah sakit. Karena jalurnya sempit dan kendaraan tidak bisa masuk, maka berhenti di pintu masuk jalur tersebut. Beberapa orang langsung turun, segera menabrak pintu belakang mobil dan mengangkat seseorang. Ayo, cepat, orang-orang datang. Chang Xuan Delian sedang sibuk menyapa para murid. 5 orang dengan cepat membawa tandu, mendorong tempat tidur di masa lalu, dan seterusnya seorang pasien untuk dibawa, meletakkan orang di atas tandu, dan akhirnya dengan lancar dibaringkan di tempat tidur, didorong ke rumah sakit. Direktur Ouyang, kondisi pasien pada dasarnya stabil dan indikatornya normal. Bagus. Kami akan segera memulai persiapannya. Para dokter dan perawat yang mengiring pasien membantu dengan tertib. Mereka tampak serius dan sangat berhati-hati dalam setiap gerakan. Direktur Ouyang kemudian pergi ke Chang Xuande dan bertanya dengan hormat dan sopan, Tuan Chang, lama tidak bertemu. Oh, jangan panggil aku master, aku tidak layak menyandang gelar ini, Chang Xuande melambaikan tangannya, dengan ekspresi yang tidak berani dia terima. Kata Ouyang Kuan dengan sungguh-sungguh dan serius, jika Anda tidak mampu menjadi seorang master, maka hanya sedikit orang yang mampu menjadi seorang master. Jangan rendah hati. Membuatku tersanjung lagi, bukan? Jangan gunakan gaya rumah sakit provinsi di sini, Chang Xuande menghela nafas, menoleh dan melihat beberapa peserta magang. Saya ingin memperkenalkan Anda. Ini adalah Ouyang Kuan, Direktur Departemen Neurologi Rumah Sakit Provinsi Huizhou dan seorang ahli saraf terkenal di Tiongkok. Mendengar perkenalan tersebut, beberapa orang menunjukkan ekspresi terkejut. Jericho Lee teringat saat ia membaca di perpustakaan sebelumnya, ia menemukan tanda tangan Ouyang Kuan di beberapa jurnal kedokteran. Dapat menerima pujian dari Chang Xuande, terutama ilmu saraf, Ouyang lebar sedikit tidak berdaya, kamu sudah tua dan menguburkanku, kan? Anda sangat memuji saya. Aku akan berumur panjang nanti. Yah, baiklah, aku tidak ingin bicara banyak. Kalau persiapannya sudah selesai, mari kita mulai operasinya, kata Chang Xuande, yang tidak punya waktu untuk bertengkar. Dia memperhatikan bahwa kedua asisten Ouyang Kuan sudah melakukan persiapan sebelum operasi. Ouyang mengangguk lebar, menanyakan dasar-dasarnya kepada asisten itu. Situasinya, setelah yakin, berkata, bisa mulai. Chang Xuande mengganti pakaiannya dan membersihkan serta mendisinfeksi tangannya. Dia pergi ke meja operasi dengan pakaian steril. Aku butuh 2 orang untuk membantuku. Jericho Lee, kamu bisa datang bersama Ouyang untuk membantuku. Ah. Aku, Jericho Lee terkejut, tidak bisa mempercayai telinganya, operasi yang begitu penting, biarkan dia membantu. Dia pikir yang harus dia lakukan hanyalah bertarung. Jangan kaget, cepatlah datang, kata Chang Xuande tidak ada lagi omong kosong. Oh, sekarang. Jericho Lee merasakan mimpi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan pergi ke meja operasi. Mata Bao Ziming penuh cemburu ketika mereka melihat adegan ini. Saat mereka berpikir, Chang Xuande akan bertanya Jericho Lee membantu. Namun, ini bagus. Segalanya bergerak ke arah yang mereka harapkan. Semakin baik kinerja Jericho Lee, semakin akurat dia akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Setelah menyesuaikan cahaya dan instrumen, Chang Xuande mengambil jarum perak dan mulai memberikan anestesi akupuntur kepada pasien. Karena keadaan pasien sangat istimewa, tidak hanya alergi terhadap anestesi, tetapi juga memiliki imajinasi menolak banyak obat, sehingga kita tidak dapat menggunakan anestesi untuk anestesi, kita hanya dapat menggunakan anestesi akupuntur. Setelah itu beberapa suntikan, Chang Xuande melihat nomor di mesin, sama. Selama tidak ada anestesi, jumlahnya akan naik dan turun.
Orang-orang sedang koma, tapi sebenarnya respon otak terhadap dunia luar masih sadar. Ouyang Kuan mengangguk, otaknya seharusnya sangat jelas tentang apa yang terjadi padanya, bahkan kata-kata kita dapat didengar, tetapi sayang sekali dia tidak dapat berbicara. Singkatnya, pasien kehilangan kendali atas tubuhnya. Halusinasi aktor. Ini adalah penyakit langka di Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir, bahkan belum ada preseden penyakit ini di dunia. Awalnya, ketika Chang Xuande menemukan penyakit ini, dia mengira itu adalah sejenis penyakit yang mirip dengan narkolepsi. Namun kemudian, dia menemukan bahwa pasien tidak tidur nyenyak, sebaliknya, otaknya tetap terjaga tingkat kesadarannya. Dalam beberapa kali kunjungan, ia juga menemukan banyak gejala aneh lainnya. Misalnya, pasien akan alergi terhadap banyak hal tanpa alasan. Hal-hal alergi tidak tetap dan akan sering berubah. Kelenjar pituitari pasien sangat aktif, dan otak terkadang mengeluarkan banyak hormon, yang membuat orang jatuh ke dalam keadaan halusinasi yang sangat bersemangat. Terkadang jantung pasien berhenti tiba-tiba, tetapi anehnya kembali ke keadaan semula. Berdetak dalam 1 atau 2 menit. Otak pasien jernih, tetapi tubuhnya tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, dan ia tidak dapat berbicara sama sekali, seolah-olah ia telah kehilangan kendali aslinya atas tubuhnya. Banyak sekali gejala aneh seperti ini. Merupakan penyakit yang sangat sulit dan rumit untuk menempatkan salah satu dari penyakit tersebut pada penyakit lain. Terlihat pasien ini memiliki banyak sekali gejala yang aneh. Ouyang, pernahkah kamu mencoba sesuatu yang membuat dia alergi akhir-akhir ini? Terakhir kali aku ingat, aku tidak hanya alergi terhadap obat bius, tetapi juga pada kertas plastik dan kaca. Xuande menatap ke arah Ouyang Kuan. Saya sudah mencobanya, tetapi untuk saat ini tidak berubah, jawab Ouyang Kuan. Jarang sekali yang stabil, kata Chang Xuande. Betapa aneh kedengarannya dan betapa aneh rasanya. Ketika anestesi akupuntur membuahkan hasil, ia mengambil salep tersebut dan mengoleskannya pada bagian kulit pasien yang akan dipotong. Begitu obat dioleskan, mesin di satu sisi langsung mengeluarkan alarm keras. Dididi. Alarm terdengar jelas di seluruh ruang operasi, dan dokter yang berdiri di samping mesin berkata, tidak. Reaksi alergi, kapas. Chang Xuande segera mengulurkan tangannya. Jericho Lee mengambil sepotong kain katun basah yang bersih dan menyerahkannya padanya. Dia mengambil kain katun dan menyeka salepnya. Alarm keras segera menghilang. Chang Xuande menunjukkan ekspresi aneh, ini benar-benar aneh. Saya tidak menyangka akan alergi terhadap hal semacam ini. Ini juga merupakan keajaiban bahwa dia dapat hidup sampai saat ini, Ouyang Kuan juga harus meratapi. Zat alergi sering berubah, yang juga merupakan penyakit besar yang aneh. Potong langsung. Chang Xuande menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangannya, pisau bedah nomor 2. Jericho Lee segera meraih pisau bedah kedua, bilahnya ke dirinya sendiri, dan pegangannya ke Chang Xuande. Pegang pisau bedah, Chang Xuande dengan tegas, ditujukan pada kulit yang dipotong ke bawah. Puff. Darah segera keluar dari sayatan dan mewarnai bilahnya menjadi merah, tetapi Chang Xuande tidak terpengaruh sama sekali. Dia dengan terampil memperlebar sayatan dan memotong bagian yang terkena hanya dengan beberapa pisau. Tidak banyak, ukurannya pas. Bab 233. Orang awam melihat pemandangan, ahli melihat ke pintu. Dilihat dari posisi dan kedalaman sayatannya, kekuatan Chang Xuande tidak diragukan lagi sangat akurat. Dia tidak memotong jaringan otot yang berlebihan, juga tidak berulang kali memotong jaringan kulit di satu tempat. Tak lama kemudian, jantung pasien terungkap. Di bawah iradiasi instrumen, semua orang di ruangan dapat melihat dengan jelas. Hatinya lebih besar daripada hati orang normal, kata Ouyang Kuan. Yah, itu seharusnya menjadi penderitaannya selama bertahun-tahun. Organ tubuhnya sedikit lebih kuat dari orang normal. Tidak sulit untuk memahami bahwa banyak orang yang sakit parah memiliki organ yang lebih mudah beradaptasi dan berfungsi dibandingkan orang normal. Ouyang menatap organ dan jaringan jantungnya dengan lebar, lalu berkata dengan suara pelan, sepertinya ada yang tidak beres dengan ruang jantungnya. Operasi beban yang lama, pasti ada masalah. Chang Xuande tidak merasa aneh, dia mengerutkan kening, Anda lihat di sini, ruang jantung memiliki sedikit kelainan bentuk, frekuensi detaknya agak kacau. Semua orang mengikuti dan mengamati, dan menemukan bahwa memang demikian. Haruskah saya menjalani operasi bypass jantung? Ouyang Kuan mengajukan proposal. Chang Xuande menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, sekarang hanya menemukan cacat ini, hanya memperbaiki jantung saja tidak ada artinya. Masalahnya seharusnya ada di batang otak, di mana prioritas utamanya, begitu. Ayo kita lanjutkan, kata Ouyang Kuan. Jericho Lee, datang dan lihatlah. Selama kamu tetap diam, aku perlu memberinya suntikan, Chang Xuande memindahkan meja operasi. Bagus, Jericho Lee dengan cepat memutar ke posisi sebaliknya. Chang Xuande pergi ke atas kepala pasien, setengah berjongkok sambil memegang jarum perak, ia menusukkan jarum di kiri dan kanan titik akupuntur di belakang telinganya, dan dengan cepat menusuk alis, tenggorokan, bahu dan bagian lainnya. Setelah jarum berikutnya, Chang Xuande kembali ke posisi semula, yah, otaknya harusnya stabil, sekarang dia menjalani operasi bypass jantung. Dengan kerja sama Chang Xuande dan Ouyang Kuan, mereka dengan cepat memperbaiki kelainan jantung pasiennya. Bagi dokter biasa, operasi yang sangat sulit itu begitu mudah di bawah tangan mereka.
Ho setelah menyelesaikan bagian jantung, Chang Xuande santai menjatuhkan. Namun, sebelum napasnya habis, alarm yang sangat keras berbunyi di ruang operasi. Begitu wajah mereka berubah, mereka segera melihat ke arah pasien. Warna merah pada wajah pasien tiba-tiba menghilang. Alih-alih, warnanya biru tua yang aneh. Bibirnya berwarna ungu, seperti baru saja diracuni. Chang Xuande dengan cepat membuka kelopak matanya dan menemukan bahwa mata pasien mengarah ke atas seperti mata ikan mati, dan warna hitam dan biru di wajahnya semakin tebal. Tidak, racunnya sedang berkumpul. Ayo kita keluarkan darahnya secepatnya. Tidak ada yang menyangka bahwa situasi yang tidak terduga terjadi selama perawatan. Pasien dengan gejala stabil tiba-tiba mengalami gejala keracunan. Ouyang Kuan segera mencabut jarum perak yang dimasukkan ke tenggorokan dan memotong pergelangan tangan pasien dengan pisau bedah. Kutu. Dari pergelangan tangan pasien, sedikit darah hitam mengalir ke bawah, kemudian warna darah menjadi semakin hitam, seperti tinta, yang terlihat cukup menakutkan. Yang lebih aneh lagi adalah darah hitam itu mengeluarkan bau busuk yang menyebar ke seluruh ruang operasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini darah manusia? Wajah Ouyang Kuan berubah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat darah hitam. Beri dia transfusi darah. Chang Xuande segera meminta orang untuk memberikan transfusi darah kepada pasiennya. Dia menatap tajam ke arah Ouyang sebelum darahnya menghitam. Tidak. Ouyang Kuan menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata dengan nada yang sangat positif, sebelum dia datang ke sini, semua tes darahnya menunjukkan indikator normal, tidak peduli dia heme, protein darah atau trombosit, tidak ada perbedaan dengan indikator orang normal. Dengan kata lain, ini adalah gejala baru. Chang Xuande mengerutkan kening, penyakit ini benar-benar di luar imajinasi. Dia merasa sangat sulit. Rao Si belum pernah mengalami penyakit aneh seperti itu selama pengalaman medisnya selama puluhan tahun. Belum lagi Ouyang Kuan, dia hampir bingung hingga saat ini. Hanya jari Koli yang menatap wajah gelap pasien itu. Dia tidak tahu kenapa. Dia selalu merasa bahwa gejala keracunan tampak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Bisakah kamu melihat racun apa itu? Chang Xuande bertanya dengan suara yang dalam. Ouyang Kuan segera menggelengkan kepalanya, kamu tidak membuatku malu. Jika aku bisa melihatnya, aku akan mengatakannya lebih awal. Sejujurnya, saya belum pernah melihat racun seperti ini. Jericho Lee menatap wajah pasien, mengerutkan kening, dan mencoba mencari dalam pikirannya. Tiba-tiba, dia mendapat kilasan inspirasi di benaknya. Dia tiba-tiba melebarkan matanya dan berseru, saya tahu. Itu racun mayat. Racun mayat. Orang-orang terkejut. Ya, itu racun mayat. Chang Xuande menatapnya dengan heran, bagaimana kamu yakin? Jericho Lee menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat menjelaskan, ketika saya masih kecil, saya pergi ke gunung bersama kakek saya untuk mencari tanaman obat. Ada sebuah kuil yang rusak di gunung, dan ada sebuah makam kuno di belakang gunung. Kuil. Suatu malam, saya tersesat secara tidak sengaja. Ketika saya sedang berjalan menuruni jalan gunung, saya berguling ke makam kuno. Saya takut setengah mati. Seperti dua kacang polong di dalam kuburan, dia menemukan peti mati. Ada mayat kuno di dalam peti mati. Warnanya persis sama dengan orang ini. Karena sekian lama, semua jenis zat dalam mayat kuno telah berubah menjadi racun mayat dalam kondisi alami. Bagian dari racun mayat diperkaya di wajah, jadi wajah mayat kuno umumnya berwarna hijau tua. Sekarang hal yang sama berlaku untuk orang ini. Meskipun dia terlihat berbeda, wajahnya tidak berubah sama sekali. Racun mayat apa? Kerumunan tersentak kaget. Lee. Jericho Lee melihat ke pergelangan tangan pasien dan melihat darah hitam mengalir di tanah. Jika tebakanku benar, orang ini pasti juga seorang perampok kuburan. Makam kuno biasanya sangat kotor. Ada banyak hal yang kotor. Dia ternoda racun mayat. Anda tidak dapat menyentuh darah hitam ini. Jika kamu menyentuhnya, kamu akan menjadi seperti dia. Bao Ziming, yang berdiri di samping darah hitam itu, sangat ketakutan sehingga dia segera bersembunyi darinya, dengan ekspresi seperti hantu. Kulit. Kepala Chang Xuande dan Ouyang Kuan digoreng, hanya terasa menyeramkan. Baiklah, kami baru saja mengoperasi dia. Apakah kita juga diracuni? Meski memakai sarung tangan, mereka menyentuh darah pasien lebih dari sekali. Jericho Lee memandangi jantung pasien dan menggelengkan kepalanya. Jangan takut. Darahnya di sini berwarna merah, yang membuktikan bahwa dia tidak diracuni. Selain itu, Anda memakai sarung tangan. Selama racun mayat tidak menyentuh kulit, maka tidak akan tertular. Ho. Mereka lega, bagus. Mereka ketakutan setengah mati. Mereka mengira begitu selama mereka menyentuhnya. Orang yang diracuni oleh mayat tersebut, mereka akan menemui akhir yang sama. Chang Xuande segera berkata kepada Bao Ziming, segera cari jeruk nipisnya, kubur di sini, dan jangan biarkan darah hitamnya menyebar. Bab 234. Mustahil. Jericho Lee dengan cepat menyela kata-kata Chang Xuande, tidak ada gunanya mengobati dengan jeruk nipis. Chang Xuande tercengang, apakah kamu tahu jalannya? Baiklah, Jericho Lee mengangguk dan berkata kepada Bao Ziming, pertama kamu harus menaburkan ketan dan serbuk gergaji buah persik kuning di atasnya, lalu membilasnya dengan air belerang. Ini adalah metode yang diberikan dalam kitab suci kedokteran.
Dia tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak, tapi menurutnya itu pasti berguna. Yah, kalian harus segera melakukan apa yang dia katakan. Chang Xuande berkata dengan suara yang dalam. Awalnya, Bao Ximing sangat kesal dengan Jericho Lee, tetapi mereka tidak berani mendengarkan perintah Chang Xuande. Chang Xuande menoleh ke belakang, wajahnya bingung. Karena dia diracuni oleh mayat, masuk akal jika darahnya diracuni. Selama darah beredar, tidak mungkin seluruh tubuh mendapat tempat yang bersih. Mengapa racun jenazahnya hanya berkumpul di otak dan lengan? Li Jericho Lee mengulurkan tangannya dan merasa malu untuk mengatakan, Tuan ini, jika Anda bertanya kepada saya tidak tahu. Yang saya tahu hanyalah dia diracuni oleh mayat tersebut, dan dia terkena penyakit hantu yang difilmkan ini. Saya belum pernah mendengar penyakit ini sama sekali. Wah, tidak mengherankan jika Anda belum pernah mendengarnya, karena saya yang menamakannya, kata Chang Xuande tertegun. Dia mengira Jericho Lee akan mengobati penyakit semacam ini. Dia terlalu banyak berpikir. Penyakit ini memiliki banyak gejala penyakit lain, seperti halusinasi, seperti tubuh sadar tapi tidak terkendali, jadi tuanmu punya nama baru. Ouyang Kuan dengan ramah menjelaskan. Begitulah, tiba-tiba Jericho Lee berkata sambil menghancurkan mulutnya. Tuan, bagaimana cara Anda memperlakukannya pada awalnya? Perlakukan saja sesuai dengan rencana awal. Chang Xuande menghela nafas, tidak ada racun mayat dalam gejala yang saya tentukan. Gejala baru berarti skema aslinya mungkin sama sekali tidak berguna. Dia berpikir bahwa menyembuhkan pasien itu aman, tetapi dia tidak tahu bahwa ada banyak komplikasi yang akan terjadi. Pasien mengalami gejala baru yang aneh, yang membuatnya merasa aneh. Ia tidak sedih atas keberhasilan penelitiannya mengenai masalah medis ini, namun atas keterbatasan kemampuannya. Menghadapi penyakit yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dia benar-benar merasa tidak berdaya. Jericho Lee menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata dengan heran, Tuan, jika Anda menangani setiap gejala satu persatu, mungkin akan baik-baik saja, tetapi perlu waktu lebih lama. Aduh, kata-kata Ouyang Kuan kali ini. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kamu tidak tahu, apa yang tuanmu pikirkan pada awalnya adalah rencana semacam ini, tetapi setelah beberapa kali pengobatan, dia menemukan bahwa satu gejala sudah sembuh, dan gejala baru muncul lagi. Yang terburuk adalah yang pertama sembuh, dan yang kedua diobati, tetapi yang pertama kambuh, dan gejalanya lebih serius. Tidak heran, Jericho Lee mengerti mengapa Chang Xuande tidak menggunakan pengobatan yang diusulkannya. Dalam pengobatan berbagai penyakit, yang paling dikhawatirkan oleh dokter adalah penyakit yang satu sembuh dan penyakit berikutnya sembuh, namun penyakit yang pertama menjadi lebih buruk dan kambuh. Artinya, semua upaya sebelumnya sia-sia, dan melanjutkan pengobatan akan sia-sia. Hanya mengarah pada lingkaran setan. Ouyang Kuan menatap pasien dan kemudian ke Chang Xuande. Akhirnya, matanya tertuju pada Jericho Lee. Dia ragu-ragu dan berkata, atau biarkan Jericho Lee yang mengobatinya. Aku. Jericho Lee segera menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa, sutradara Ouyang, jangan menggodaku. Biarkan dia mengobati halusinasi aktor. Dia belum pernah mendengar penyakit ini sebelumnya. Bagaimana cara mengobatinya? Ouyang Kuan menatapnya dan tersenyum, jangan meremehkan dirimu sendiri. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda tidak bisa menyembuhkan diri sendiri jika Anda tidak mencobanya? Mengapa meremehkan diri sendiri? Jangan menggunakan kata-kata sembarangan, oke? Hati Jericho Lee penuh dengan palung, tidak bisa berkata-kata, dan dia berkata, tidak menyenangkan membuat lelucon seperti itu saat ini. Saya belum pernah mengobati penyakit seperti ini, dan saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Bagaimana saya bisa mengobatinya tanpa pengalaman? Ambil kepala. Bukannya dia tidak percaya diri dengan keterampilan medisnya sendiri. Dia belum pernah mendengar apapun sebelumnya. Percaya diri itu iblis, apalagi tidak disebutkan hal aneh ini. Penyakit dalam Alkitab medis. Tiba-tiba, Chang Xuande berkata sambil tersenyum aneh, sebenarnya, saya cukup setuju dengan pendapat Ouyang. Pantas bagi Anda untuk mengobatinya. Tuan, mengapa kamu bercanda dengan saya? Jericho Lee langsung menatap konyol, memikirkan angin, tidak tahu tahun berapa malam ini. Tapi Chang Xuande terlihat serius dan berkata, aku serius. Anda bisa mengenali racun mayat dan mengetahui cara mengatasinya. Saya pikir Anda adalah pilihan terbaik untuk mengobati penyakit ini. Jericho Lee menutupi dahinya dengan tangannya. Dia tidak berkata apa-apa. Jericho Lee, baik saya maupun Ouyang belum pernah melihat racun mayat. Jarang sekali Anda bisa bertemu dua kali. Ini adalah peluang sampai batas tertentu. Bersikaplah berani dan perlakukan dengan mudah. Bagaimanapun, semua pasiennya seperti ini. Tidak peduli seberapa buruk situasinya, itu tidak bisa lebih buruk lagi. Jelas sekali, Chang Xuande adalah kuda mati untuk menjadi dokter kuda yang hidup. Berjudi pada Jericho Lee adalah harapan terakhir. Kali ini, Jericho Lee tidak bisa menolak. Dia dibawa ke rak. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, saya akan mencoba. Sejujurnya, jika kita menggunakan angka untuk menunjukkan keyakinan dan keyakinannya, sekitar 1 dari 10.000 orang tidak memilikinya. Haha, aku dan Ouyang akan menjadi asistenmu, kata Chang Xuande sambil tersenyum. Baiklah, anak muda, aku akan menjagamu, Ouyang Kuan mengangguk sambil tersenyum. Awasi pantatmu. Seteguk susu beracun.
Hati Jericho Lee sedang kacau. Dia hanya ingin menyembunyikan wajahnya dan melarikan diri sekarang. Pengalaman seperti apa yang dimiliki seorang siswa sekolah dasar di sekolah kedokteran untuk mengobati penyakit super rumit yang belum pernah dia dengar, dengan seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok dan seorang kepala ahli saraf yang berwenang sebagai asistennya. Saya tidak tega melihat langsung gambarnya. Jericho Lee merasa bahwa keputusan paling tidak masuk akal yang pernah dia buat dalam hidupnya adalah berjanji untuk melakukan operasi terkutuk itu. Dia menangis diam-diam di dalam hatinya dan berdiri di meja operasi. Tuan, bolehkah saya menolak? Dia ingin berjuang. Chang Xuande menatapnya dengan wajah, dan matanya seolah berkata, apakah kamu berani menolak? Yah, padahal aku tidak mengatakannya, aku memesannya sendiri. Saya ingin memakannya dengan mata tertutup. Dengan segala keengganan, Jericho Lee mengulurkan tangannya untuk merasakan denyut nadi pasien. Apapun yang terjadi, dia harus terlebih dahulu menentukan situasi dasar pasiennya. Langkah-langkah dasar pengobatan tradisional Tiongkok tidak boleh bingung. Aliran ki asli keluar dari ujung jarinya dan perlahan menembus tubuh pasien. Ia mulai mencari sumber penyakitnya. Kondisi dalam pasien sangat buruk, karena entah sudah berapa tahun ia koma, otaknya selalu terjaga, namun tubuhnya kehilangan kendali, sehingga organnya kelebihan beban dan anggota tubuhnya berotot. Sudah mengalami atrofi. Alasan mengapa manusia masih hidup hingga saat ini didukung sepenuhnya oleh larutan nutrisi. Perutnya kosong dan bersih. Bab 235. Tidak ada sisa makanan di perut. Dipelihara dengan larutan nutrisi. Apakah perut mulai mengecil? Jericho Lee tidak dapat membayangkan bahwa meskipun pasiennya sudah sembuh sekarang, tubuhnya yang bobrok akan mengalami kesulitan di masa depan. Ki mengalir dari ekor ke ginjal. Dia menemukan bahwa pasien mempunyai sedikit batu ginjal, dan ki ginjal tidak mencukupi. Terlihat jelas bahwa ginjal bekerja dengan beban yang tinggi untuk menjaga fungsi tubuh, dan muncul gejala defisiensi ginjal. Bukan masalah besar. Tidak ada yang salah dengan ginjalnya, ucapnya sambil beralih ke organ dalam berikutnya. Aneh sekali, ia mengamati jeroan dengan cermat, namun menemukan bahwa organ tubuh pasien memiliki banyak masalah, namun masing-masing tidak berakibat fatal. Tidak, karena ini semua masalah kecil, seharusnya tidak ada masalah besar seperti penyakit jantung sekarang, yang membuatnya bingung. Jericho Lee, apa kamu menemukan sesuatu? Chang Xuande mengerutkan kening padanya dan bertanya. Sedikit, kata Jericho Lee tentang apa yang dia amati. Setelah mendengar ini, Chang Xuande mengangguk dan berkata, saya telah menemukan semua apa yang Anda katakan sebelumnya. Sungguh aneh bahwa semua organ dalamnya memiliki masalah, tetapi tidak besar. Dari satu sudut pandang, pada dasarnya sangat sederhana. Bahkan jika digabungkan, hal itu tidak akan mempengaruhi pekerjaan dan kehidupan sehari-hari seseorang. Namun anehnya dia terkadang memiliki masalah besar pada organnya, seperti kelainan jantung yang baru saja terjadi, yang merupakan gejala baru-baru ini. Mungkin itu jahat, kata Jericho Lee sambil tersenyum masam. Ia menghampiri bagian atas kepala pasien, dan ia melihat wajah pasien masih berwarna biru tua, dan racun mayat masih belum teratasi. Racun mayat itu pasti ada hubungannya dengan kepalanya. Apakah ada di kulit kepalanya, atau apakah dia makan sesuatu yang najis sebelum diracun? Ia pernah mendengar bahwa beberapa perampok makam memiliki hobi khusus. Misalnya, mereka suka menyantap makanan yang digali dari kuburan kuno bertahun-tahun lalu. Sebagian besar makanannya adalah barang penguburan, yang dapat disimpan selama ratusan tahun tanpa pembusukan. Hal ini jarang terjadi, namun seringkali makanan tersebut mengandung logam berat atau sangat beracun. Samar-samar dia merasa bahwa orang ini mungkin telah diracuni oleh mayat setelah memakan barang-barang di makam kuno ketika dia mencuri. Namun, begitu ide ini keluar, ia menyangkalnya, tidak, kalau karena keracunan makanan, pasti ada sisa di perut, dan seharusnya sudah lama diracuni. Logikanya tidak masuk akal, apalagi makanan beracun akan masuk ke dalam darah setelah dicerna. Darah pasien harusnya beracun di seluruh tubuh, tidak hanya lengan dan lehernya. Oleh karena itu, jelas bukan disebabkan oleh makan makanan yang haram. Tuan, apakah Anda memiliki kaca pembesar? Jericho Lee memikirkan sebuah kemungkinan. Chang Xuande segera berkata kepada kedua asistennya, ada sesuatu di laci kasir lemari obat di aula. Tolong bawa ke sini. Bagus. Setelah beberapa saat, kaca pembesar diambil alih. Jericho Lee mengambil kaca pembesar, mengarahkan cahaya ke kaca tersebut, lalu mengamati dengan cermat rambut pasien, terutama kulit kepala. Karena racun mayat terutama muncul di kepala, pasti ada yang salah dengan kepala, yang tidak diragukan lagi. Rambutnya terlalu banyak sehingga mempengaruhi pengamatan, kata Jericho Lee. Merasa merepotkan, dia hanya mengambil pisau cukur dan mencukur rambut di tengkorak pasien. Dia mengambil kaca pembesar untuk melihat dan mencari di kulit kepalanya. Di bawah penglihatan kaca pembesar, dia bisa melihat setiap akar rambut di kulit kepalanya dengan sangat jelas. Setelah lama mencari, dia melihat bekas luka sebesar paku kecil di kulit kepalanya. Dengan baik, bekas luka itu menarik perhatiannya. Dia mengambil jarum perak dan menusuknya dengan hati-hati. Puff. Jejak darah hitam pekat mengalir keluar dari bekas luka, seperti tinta hitam. Mengerikan sekali semua racun menumpuk di otaknya. Melihat tinta hitam seperti racun, Jericho Lee hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa.
Dia hendak mengalihkan pandangannya ke tempat lain ketika sesuatu tampak mengalir di darah hitam. Dia segera mengangkat kaca pembesar untuk membidik ke masa lalu, dan melihat ada serangga kecil hanya seukuran nyamuk di dalamnya. Serangga itu berbentuk seperti cacing, memiliki 3 ruas, 2 kumis, dan berwarna merah darah. Mengaum. Tiba-tiba, dia melihat serangga berdarah itu sepertinya sedang menatapnya. Tentakel di kepalanya membuka kumisnya seolah-olah sedang mengaum ke arahnya. Hebat. Aku menemukannya. Jericho Lee berseru kaget. Saat dia menemukan serangga itu, dia yakin telah menemukan sumber penyakitnya. Apa? Chang Xuande dan Ouyang Kuan mendengar tangisannya dan berlari ke arahnya. Tak percaya, di mana? Di mana itu? Lihat, Jericho Lee mengarahkan kaca pembesar ke serangga berdarah itu. Ketika mereka melihat serangga yang tampak mengerikan itu, mereka semua mengubah wajah mereka dan menunjukkan ekspresi ngeri. Tuhanku. Ini bagaimana dia bisa menyembunyikan hal seperti itu di kulit kepalanya? Apakah ini akar penyakitnya? Jericho Lee mengangguk pelan, benar. Racun dari darah mayat itulah yang membuatnya keracunan. Mayat berdarah. Apa itu? Mereka bingung. Mereka mendengar kata itu untuk pertama kalinya. Jericho Lee segera menjelaskan, saya pernah melihat di sebuah buku kuno bahwa ada sejenis serangga yang memakan mayat untuk bertahan hidup di beberapa kuburan kuno. Serangga jenis ini secara alami sangat beracun. Ia suka memakan mayat purba yang mengandung racun mayat untuk menumpuk racun di dalam tubuhnya. Terkadang, beberapa perampok kuburan secara tidak sengaja tertular telur dari darah mayat dan membawanya keluar dari kuburan kuno. Setelah telur menetas, mereka akan menjadi parasit pada perampok kuburan, terutama mereka yang diracuni oleh mayat. Itu sarang favorit mereka. Belum pernah terdengar membiarkan 2 orang mendengarkan, mau tidak mau menatap mata besar, dengan keras menghirup AC. Jadi cacing ini adalah telur cacing mayat darah yang dia bawa keluar dari makam kuno dan menetas di kulit kepalanya. Jericho Lee pasti mengangguk, mayat darah dewasa setidaknya seukuran jari kelingking, tapi serangga ini hanya seukuran nyamuk, dan jelas masih dalam masa pertumbuhan. Diberikan dalam kitab kedokteran, setelah menetas, telur-telur dari darah mayat hidup di dalam tubuh manusia yang diracuni, sedikit demi sedikit, dan akhirnya tumbuh dewasa setelah 10 tahun. Pada saat itu, cacing darah mayat akan menelan semua racun mati yang ada di dalamnya. Tubuh inangnya, termasuk organ dalam dan daging inangnya, yang akan menjadi makanannya untuk pertumbuhan. Bagaimana cara menangani mayat yang berlumuran darah? Menjadi cangkang kosong, yang menakutkan. Serahkan padaku. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam. Dia pergi ke depannya, berjongkok, perlahan-lahan membalik Alkitab medis, dan gelombang ki asli keluar dari telapak tangannya, yang lebih bergejolak dari sebelumnya, dan memuntahkan mayat yang berlumuran darah.